Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai rangkuman keadaan sastra pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, setidaknya terdapat dua macam karya sastra yang terkenal, yaitu nasr atau prosa dan juga syair. Yang mana nasr atau prosanya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu khitobah dan juga kitabah. Baiklah, macam-macam prosa atau nasr yang akan saya bahas yaitu adalah khitobah. Khitobah memiliki beberapa tujuan atau fungsi. Yang pertama yaitu tujuan keagamaan atau keperluan agama seperti khutbah atau khutbah pada hari Jumat dan juga khutbah pada hari raya seperti hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Yang kedua, fungsi dari khitbah yaitu mendorong untuk berjihad, nasihat, dan juga petunjuk. Selanjutnya, untuk fungsi sosial seperti memberikan ucapan selamat dan juga takziah atau sebagainya. Yang keempat, fungsi dari khitbah yaitu untuk keperluan politik seperti hadisnya Khulafaur Rasyidin, kelompok agama dan politik seperti Syiah, Khawarij, Jabariyah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kenapa sih khitbah pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini mengalami kemajuan? Karena khitbah pada masa tersebut itu dijadikan alat yang penting yang digunakan sebagai pembelaan dan juga sebagai penyamaran. Dan juga selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadikan khitbah ini mengalami masa atau kemajuan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, seperti munculnya beberapa peperangan politik dan kelompok-kelompok keagamaan. Yang kedua, pertikaian antara Bani Umayyah dan juga peperangan yang bermacam-macam. Yang ketiga, banyaknya penyebaran dan perluasan wilayah Islam pada masa tersebut. Yang keempat, banyaknya utusan dan juga perwakilan yang dikirimkan atau yang dikirim oleh pemerintahan atau khalifah pada masa Bani Umayyah. Yang kelima, tidak adanya penyebaran tulisan. Jadi zaman dulu belum ada penyebaran tulisan, jadi masih menggunakan hitobah atau mulut sebagai perantara penyampaian pesan. Selanjutnya, keunggulan khitbah pada masa ini juga karena yang pertama, pengaruh sastra dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menggambarkan keadaan umat pada zaman tersebut. Selanjutnya, khitbah juga mengalami kemajuan karena sedikitnya perhatian terhadap sajak. Kemudian yang kedua yaitu kitabah, macam-macamnya. Sedangkan yang pertama itu surat menyurat secara formal, ialah surat yang ditulis dan dikirimkan kepada para penguasa atau para pemimpin negara seperti presiden, khalifah, menteri, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu surat kekeluargaan, yaitu sebuah surat yang dikirim kepada kerabat dekat untuk mengucapkan selamat ataupun bela sungkawa, ya, seperti kita keluarga kepada keluarga, selamat keluarga, bela sungkawa atas suka dan duka cita, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penandatanganan surat, adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh khalifah pada permulaan untuk menjelaskan pemilihannya yang diletakkan pada judul. Contohnya ialah yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, seperti itu. Kemudian sebab-sebab kemajuannya, ya. Perkembangan kitabah pada masa-masa secara umum karena adanya beberapa adat, diantaranya yang satu pengaruh orang Muslim Arab dengan kebudayaan asing
seperti Persia dan India, karena bercampurnya dengan Persia dan bersatu dengan itu. Kemudian yang kedua, luasnya negara atau wilayah banyaknya pemimpin dan kebutuhan mereka di kemampuan menulis. Kemudian yang ketiga yaitu mencakup untuk kumpulan syair-syair yang sangat luasnya. Khususnya nih keunggulan kitabah, terutama surat menyurat formal pada masa ini khususnya yaitu diawali dengan bacaan basmalah, sholawat dan sholawat kepada Nabi. Kemudian dipengaruhi oleh sastra Al-Quran Al-Karim dan mengambil gambaran sastra melalui mereka serta perumpamaan yang ada di dalamnya. Kemudian gaya bahasanya lebih mudah. Kemudian berkaitan antara keindahan dan ide pokok tulisannya. Kemudian kecenderungan tulisan itu panjang dan dirinci jadi secara detail. Kemudian yang keenam, pengaruhnya terhadap budaya Persia. Baik, selanjutnya yaitu sebab-sebab kuat perkembangan syair pada saat itu. Di antaranya, yang pertama, perhatian yang kuat dari pemimpin Bani Umayyah terhadap sastra dan kecintaan mereka terhadap syair serta kesukaan mereka terhadap puji-pujian. Nah, yang kedua, kedekatan mereka dengan penyair membuat mereka lebih mendapatkan sebuah hadiah. Ketiga, munculnya atau banyaknya peperangan politik dan kelompok-kelompok keagamaan di setiap kelompok tersebut. Yang keempat, berlawanannya sebagian penyair dalam metode pembuatan syair. Yang kelima, gaya penyair dalam bersyair yang dipengaruhi oleh gaya bahasa dari Quran hadis. Selanjutnya, tujuan yang membuat syair itu bercahaya ataupun muncul itu karena kuatnya pengaruh zaman jahiliyah, pengaruh jahiliyah dan ajaran agama Islam yang waktu itu masih lemah. Maka muncullah tujuan ini sebagai bentuk ketamakan pimpinan Bani Umayyah terhadap syair dan kejadian atas pemberian mereka. Nah, itu ada dua gaya pada syair. Yang pertama yaitu gaya memfitnah, mengejek, menyindir. Pada masa itu api fitnah menyebar kemana-mana di antara suku-suku yang menyebabkan munculnya rasa kesukuan yang membangga-banggakan suku di antara masyarakat. Dan kedua yaitu sanjungan ataupun rayuan. Pada masa ini banyak sekali adanya orang-orang yang hidup bermewahan. Ada dua macam rayuan untuk untuk sebuah syair yang sifatnya itu rayuan. Yang pertama yaitu rayuan untuk wanita. Yaitu rayuan yang sifatnya ringan dan dari syair-syair itu banyak berisi kemuliaan dan kecantikan yang diserupakan seperti yang dikiaskan dengan malam ataupun dengan yang lainnya seperti itu. Ya, yang kedua yaitu rayuan yang lebih terbuka. Nah, untuk rayuan yang lebih terbuka ini adalah rayuan atau pujian yang berisikan gambaran tubuh wanita, dan maksudnya gambaran tubuh wanita itu kebaikannya contoh syairnya adalah
syair Umar bin Abi Rabi'ah, Anji, dan yang lainnya juga, dan banyak yang lainnya juga seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang beberapa syair, ya, tidak hanya syair itu kan tentang yang dua itu tentang syair, tentang gaya, ya, gaya syair. Nah, yang ini tentang ada beberapa syair-syair pada waktu itu. Nah, yang pertama itu syair politik. Syair politik adalah sebuah pujian yang dituangkan dalam syair baik secara adil atau untuk memfitnah atau untuk mengutamakan politik. Dan sesungguhnya syair ini diciptakan untuk menimbulkan peperangan politik, maka menyebarkan fitnah Dan sesungguhnya syair ini diciptakan untuk menimbulkan peperangan politik dan makin menyebarkan fitnah perpecahan antar mereka. Yang kedua itu syair yang dilakukan dan berpegang pada timbangan ringan, dan syair ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, tapi pada saat itu masih sedikit, sedangkan pada masa ini sudah banyak, dan di dalamnya disebutkan memiliki filosofi atau maksud yang panjang dan tujuan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu syair perlawanan. Syair perlawanan, permusuhan makin merajalela waktu itu antara penyair yang ada di antara mereka yang ingin mendekatkan para khalifah, ada yang ingin menjadikan mereka sebaliknya. Untuk syair perlawanan itu ada dua, yaitu yang bentuknya penolakan yang dilakukan oleh penyair untuk masuk ke dalam dunia politik. Yang kedua itu mereka menolak untuk bermewah-mewahan dan bersenang-senang seperti yang dilakukan oleh sebagian khalifah. Dan para penyair tidak melewati tujuan ini dengan bangga dan pujian, meskipun orang lain justru menyalahkan keputusan mereka. Gaya bahasa syair dan maknanya. Selanjutnya ini adalah gaya bahasa syair dan maknanya. Syair pada masa ini tidak keluar dari gaya bahasa uslub dan metode syair pada zaman dahulu yang terdiri dari 7 sampai 10 bait dan kadang-kadang berisi tentang percintaan yang bersifat khayalan dan perjalanan hidup seorang yang dipuji dan bermaksud untuk memuji ataupun menyombongkan diri atau sebagainya. Dan pada masa ini, karena adanya pengaruh gaya bahasa dari Quran dan hadis, syair zaman ini mudah untuk diucapkan. Namun syair zaman dahulu itu lafaznya itu kurang baik dan sulit untuk diucapkan. Dan pada maknanya sendiri, syair pada masa Bani Umayyah dipengaruhi oleh ajaran Islam, walaupun kata-katanya berbeda dengan kata-kata yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku